Well, students, our today's topic is about participial phrases. Are you familiar with this term? Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai topik ini, mari kita mereview kembali mengenai adjective clauses. Now look at the following sentences and identify the adjective clause of each sentence. Can you identify the adjective clause of the first sentence? Yes, correct. The adjective clause is who take grammar class. How about the second sentence? Yep, which are provided by the committee is the adjective clause of the second sentence. Can you continue to number 3? Exactly. The adjective clause is whom we are talking to now. Next, number 4. Good. It seems that adjective clause is just a piece of cake for you. The adjective clause for this sentence is which I really wanted. Okay, go on to number 5. Yeah, the adjective clause is which tells about someone's journey to success. Ingat ya, perhatikan klausa yang menjadi adjective clause-nya mulai dari kata apa sampai kata yang mana. Yang terakhir, adjective clause-nya adalah who is the new director of the company. Nah, semua bentuk adjective clause di atas cukup mudah untuk diidentifikasi karena kita hanya perlu melihat bahwa klausa yang diawali oleh relative pronoun who, which, whom, where, that, dan sebagainya adalah klausa yang berfungsi sebagai adjective clause. Ingat ya, adjective clause adalah klausa yang berfungsi menjelaskan kata benda sebelumnya. Sayangnya, dalam banyak teks yang kita temui atau baca, penjelasan untuk kata benda sebelumnya ini seringkali tidak dalam bentuk adjective clauses. Akan tetapi lebih banyak menggunakan bentuk turunan atau penyederhanaan dari adjective clauses itu sendiri. Bentuk penyederhanaan inilah yang dinamakan dengan participial phrase atau ada juga yang menyebutnya adjective phrase ataupun appositive. Nah, inti dari participial phrase ini adalah merubah adjective clause yang tentu saja dalam bentuk klausa menjadi bentuk frasa atau participial phrase. Fungsinya tetap sama, yaitu menjelaskan kata benda sebelumnya. Nah, bagaimanakah merubah atau menyederhanakan bentuk klausa menjadi frasa? Let's check the previous example. Adjective clause dari kalimat ini adalah who take grammar class. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menghilangkan relative pronoun-nya. Dalam klausa ini, kita akan menghilangkan who. Langkah kedua adalah dengan mengidentifikasi apakah klausa tersebut berupa atau berbentuk kalimat aktif atau pasif. Sekali lagi, klausanya bukan kalimatnya ya, aktif atau pasif. Oke, who take grammar class adalah dalam bentuk aktif. Nah, jika klausanya aktif, maka langkah selanjutnya adalah dengan merubah kata kerjanya menjadi present participle atau dalam bentuk verb ing. Who take grammar class menjadi taking grammar class. Ingat ya, who-nya tadi sudah kita hilangkan. Perlu diperhatikan, aturan ini tidak hanya berlaku untuk kata kerja dalam bentuk simple present tense saja, tetapi juga untuk tenses lainnya seperti past tense, perfect tense, continuous tense, ataupun future tense. Selama klausanya berbentuk aktif, maka bentuk penyederhanaannya adalah dengan merubahnya menjadi present participle. Jadi, apakah kata kerjanya take, are taking, were taking, took, have taken, ataupun will take, maka bentuk participial phrase-nya adalah taking. Now, let's continue to the second sentence.
tadi sudah kita bahas. Adjective clause-nya adalah which are provided by the committee. Nah, langkah pertamanya sama dengan yang sebelumnya. Hilangkan dulu relative pronoun-nya yaitu which. Selanjutnya kita harus mengidentifikasi apakah klausanya aktif atau pasif. Yap, klausa which are prepared by the committee berbentuk pasif. Jika klausanya berbentuk pasif, maka kita harus merubah kata kerjanya menjadi bentuk past participle atau yang lebih dikenal dengan verb 3. Itu artinya kita juga harus menghilangkan to be. Dengan kata lain, untuk klausa yang berbentuk pasif kita hanya perlu menghilangkan relative pronoun-nya dan to be atau auxiliaries-nya untuk menjadikannya participial phrase. Hal yang sama juga berlaku untuk tenses lainnya seperti which were provided, which are being provided, which have been provided, atau which will be provided. Maka bentuk participial phrase-nya adalah provided. Kalimatnya menjadi the forms provided by the committee should be filled in by new members. Terkait bentuk penyederhanaan adjective clause menjadi participial phrase ini, kebanyakan pembaca banyak salah mengidentifikasi dan menganggap verb atau kata kerja dari kalimat di atas adalah provided, sehingga pembaca susah untuk memahami kalimat tersebut. Oleh karena itu, sebelum memutuskan mana yang menjadi verb dari sebuah kalimat, baca dulu kalimat lengkapnya karena bisa jadi kata kerja yang berada setelah subjek bukanlah kata kerja dari kalimat tersebut, tapi hanya bentuk penyederhanaan atau participial phrase dari adjective clause yang berbentuk pasif. Jika kita baca secara lengkap, bisa diketahui bahwa kata kerja dari kalimat di atas adalah should be filled in. It's easy, isn't it? As long as you do understand the concept of active and passive voice, as well as tenses, reducing adjective clauses to participial phrases will not be a big deal for you. Alright, let's continue to sentence 3. If you feel tired or need time to digest the previous explanation, feel free to pause the video and be back later. Well, are you ready to continue? Penjelasan berikutnya adalah untuk contoh kalimat 3 dan 4. Seperti apakah bentuk turunan dari who we are talking to now dan which I really wanted? Untuk adjective clause yang menggunakan relative pronoun whom atau which yang diikuti oleh noun atau pronoun, maka bentuk penyederhanaannya lebih mudah, yaitu kita hanya perlu menghilangkan relative pronounnya saja. Jadi, kita tidak perlu mengidentifikasi apakah klausanya aktif atau pasif. Maka, bentuk penyederhanaan atau reduction dari kalimat di atas adalah the administrator we are talking to now needs further information about us. Sedangkan untuk kalimat yang nomor 4, my friend gave me a birthday present I really wanted. Sering menemukan kalimat seperti di atas di dalam teks kan? Jadi, kalau selama ini ada yang bertanya-tanya kenapa ada dua kata benda berdekatan tanpa ada kata penghubung seperti and, jawabannya adalah bisa jadi kata benda yang kedua adalah subjek dari klausa yang berfungsi menjelaskan kata benda yang pertama. Klausa we are talking to now berfungsi untuk menjelaskan the administrator. Begitu juga dengan klausa I really wanted merupakan penjelasan untuk kata benda a birthday present. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada yang sudah bisa membuat bentuk penyederhanaan atau participial phrase dari klausa which tells someone's journey to success? Ya, tepat sekali. Aturan yang kita pakai sama dengan yang kita gunakan pada contoh kalimat 1. Kenapa?
Karena kedua klausa pada nomor 1 dan 5 ini sama-sama berbentuk aktif. Bedanya hanya di relative pronoun yang digunakan. So, kalimatnya menjadi the story telling about someone's journey to success has inspired many people. Dalam hal ini, pembaca juga harus berhati-hati dalam mengidentifikasi kata kerja dari kalimatnya. Seringkali pembaca terburu-buru memutuskan bahwa kata kerjanya adalah telling karena berada setelah subjek. Padahal, kalau kalimatnya dibaca secara lengkap, dapat kita ketahui bahwa yang menjadi kata kerjanya adalah has inspired. Lagi pula, telling tidak mungkin berperan sebagai verb, karena kalau dia berperan sebagai verb, pasti akan disertai dengan to be, yaitu is telling. Dengan kata lain, telling bukanlah kata kerja dari kalimat di atas, tapi bentuk participial phrase yang berfungsi menjelaskan the story. Sekarang kita lanjut ke contoh yang terakhir. Adjective clause-nya adalah who is the new director of the company. Nah, bagaimanakah bentuk participial phrase-nya? Pertama, sama dengan kalimat lainnya, kita coret dulu relative pronoun-nya. Selanjutnya, kita tidak perlu mengidentifikasi apakah kalimatnya aktif atau pasif, karena relative pronoun-nya tidak diikuti oleh main verb, akan tetapi diikuti oleh auxiliary verb to be. Maka, untuk bentuk adjective clause yang kata kerjanya berupa to be, bedakan ya dengan kata kerja dalam bentuk continuous. Participial phrase-nya adalah dengan mencoret relative pronoun dan to be-nya. Sehingga kalimatnya menjadi I need to see Mr. Sandiaga, the new director of the company. Bentuk penyederhanaan di atas juga dikenal dengan nama appositive. Itulah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merubah adjective clause menjadi participial phrase atau adjective phrase atau appositive. Nah, kalau dikaitkan dengan sentence types, apakah jenis kalimat yang adjective clause-nya sudah disederhanakan menjadi participial phrase? Yap, kalimatnya menjadi simple sentence. Well, students, that's all the explanation about participial phrases or adjective phrases or appositive. It is not as difficult as you thought, right? Well, happy watching and see you in the class.